Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian, teman-teman semua dari ikhwan maupun akhwat, hari ini alhamdulillah kita akan melanjutkan dari kajian kita fikih mazhab Syafi'i. Kajian kita sekarang masuk pada pembahasan darah yang keluar dari wanita. Karena pasalnya pasal sekarang itu. Karena kan kita mengkaji kitab At-Tadhib syarah dari Abu Syuja. Jadi ini bukan hanya untuk teman-teman putri, namun juga ikhwan semua. Karena ikhwan semuanya pasti punya ibu. Ya, ada yang punya saudari perempuan, nanti juga punya istri, punya putri. Ya. Nah, sepatutnya keluarganya yang putri, ibunya, istrinya, itu tidak bertanya kepada siapapun mengenai darah yang semisal ini. Namun bertanyanya ialah kepada suaminya, kepada abangnya, kepada adiknya, kepada anaknya yang laki-laki. Jadi ini pembahasan ini bukan cuma putri. Dan ini dimuat di buku-buku fikih, dibahas oleh para ulama. Ya. Hai barakallahu fikum. Ini penting sekali. Nah, darah yang keluar dari farji wanita atau kemaluan wanita itu ada 3. Kata beliau, faslun yakhruju minal farji salasatu dima'in. Pasal yang baru, darah yang keluar dari kelamin wanita itu ada 3 macam darah. Damul haidi wan nifasi wal istihadati. Yang pertama darah haid. Yang kedua darah nifas. Yang ketiga darah istihadah. Nah, akan diterangkan itu apa itu darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Qala fal haidu huwa ad-damu al-khariju min farjil mar'ati ala sabili sihhati min ghairi sababil wiladati. Darah haid adalah darah yang keluar dari farji atau kelamin wanita. Ya, ala sabili sihhah, ketika dia sehat. Min ghairi sababil wiladati, bukan karena sebab melahirkan. Jadi dia lagi sehat, memang bulanan. Ya, memang bulanan. Nah, diterangkan di sini oleh Syekh Mustafadib Al-Bugha. Ya. Kata beliau di sini, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, ia mengatakan, ya, kharajna la nara illa al-hajj. Kata Aisyah, kami para wanita berpergian, bersafar dengan niat hanya untuk berhaji. Falamma kunna bis-Sarifa, maka ketika kami berada di daerah wilayah Sarif, hittu, aku pun mengalami haid, kata Aisyah. Pada khala alayya Rasulullah SAW wa ana abki. Ketika itu Rasulullah SAW datang menemuiku ketika aku sedang menangis. Qala famalaki anfisti. Kata Nabi SAW, ada apa dengan kamu? Apakah kamu nifas, haid? Qultu na'am, ya. Apakah kamu haid? Iya. Qala inna hadha amrun kataballahu ala banati Adam. Kata Nabi, ini adalah perkara yang telah Allah tetapkan untuk putri-putri Adam, anak-anak perempuan Adam. Faqdi ma yaqdil hajj ghaira alla tatufa ghaira alla tatufi bil bait. Oleh karena itu kerjakanlah yang semestinya yang dikerjakan oleh jamaah haji kecuali tawaf ifadah di Baitullah. Nah, ini mengenai darah haid. Ya, mengenai darah haid. Ya.
Dan nufasa fi hada kal haid li'annaha fi ma'nahu. Ya, perempuan yang mengalami nifas sama dengan perempuan yang mengalami haid karena memiliki hukum yang sama. Maka wanita yang haid tercegah dia dari sholat dan puasa. Hanya saja sholatnya tidak wajib diqodok, puasanya wajib diqodok. Nah, sekarang akan diterangkan apa itu darah haid. Launuhu aswadu muhtadamun dan ladza'un. Ya, darahnya haid ini launuhu aswad. Warnanya hitam. Ya, hitam yang kemerah-merahan, muhtadamun ladza'. Terasa dia hangat ketika keluar, Allah alam saya nggak tahu, tapi di kitab tertulis demikian. Ya, terasa hangat, ladza' dan ladza' membakar. Ya. Nah, muhtadamun maknanya apa? Harun, panas sedikit, hangat. Ya. Nih, itu dijelaskan demikian oleh Syekh Mustafadib Al-Bugha. Ya, istada harruhu karena sangat hangat. Ladza' muji' membuat sakit. Ya, makanya orang yang haid, wanita ketika haid sedikit sensitif. Ya, sedikit sensitif. Kenapa? Karena darah yang keluar itu enggak enak. Hangat dan membuat perih. Membuat perih. Ya. Diterangkan di sini oleh Fatimah binti Abi Hubeish radhiyallahu taala anha, annaha kanat tustahadu. Bahwa Fatimah ini binti Hubeish mengalami darah istihadah. Ingat, darah istihadah bukan darah haid, bukan darah nifas, dia jenis yang ketiga. Kan tadi ada 3, darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Nanti istihadah akan diterangkan. Darah yang keluar terus menerus, dia bukan darah haid. Faqala laha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Idza kana damul haid fa innahu damun aswad yu'raf." Ya, jadi Fatimah binti Hubeish ketika mengalami darah istihadah dia menyangka ini adalah darah haid, padahal bukan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan, "Idza kana damul haid fa innahu aswad yu'rafu." Kalau itu memang darah haid, maka itu darahnya warnanya hitam. Yang yu'rafu, yang dikenali oleh semua wanita. Semua perempuan. Ya. Fa idza kana dzalik fa amsiki anis shalah. Kalau memang demikian yang keluar darah haid, jangan sholat. Kamu tahan diri kamu dari sholat. Fa idza kana al-akhar fatawaddai wa shalli fa innama huwa irqun. Namun kalau itu bukan darah haid, warnanya bukan hitam, yang sifatnya panas sedikit, membuat sakit, tapi dia darah keluar terus menerus, ya, maka kata Nabi SAW, ya, fatawaddai, kamu wudu aja, wasalli, sholat, innama huwa irqun, itu cuman irq, itu cuman pendarahan, darah istihadah. Darah istihadah tidak seperti darah haid dan nifas yang mencegah sholat. Ya, nah, barakallahu. Nah, ini mengenai darah haid. Jadi darah haid warnanya hitam, sedikit kemerah-merahan, panas dan membuat sakit. Nah, kata Syekh Mustafadib Al-Bugha yang dalam sabda Nabi tadi, darah itu warnanya hitam yu'raf. Maksudnya apa? Ya'rifuhu an-nisa adatan, yaitu yang diketahui oleh para wanita. Nah, kalau yang keluar bukan darah haid, alladzi laysat sifatuhu kadzalik, yang bukan sepertinya darah haid, maka itulah irqun. Irqun itu apa? Yanzifu, pendarahan. Ya, darah istihadah. Nah, ini mengenai darah haid. Ya. Nanti akan diterangkan durasi waktu yang umumnya, paling sedikitnya, dan maksimalnya akan diterangkan mengenai durasi darah haid umumnya yang dialami oleh para wanita, minimalnya dan maksimalnya. Ya.
Wan nifas, sekarang darah nifas. Wa huwa ad-dam al-kharij akibal wiladati. Dia adalah darah yang keluar setelah melahirkan, pasca melahirkan. Nah, ini darah nifas. Ya. Wal istihadatu, sedangkan darah istihadah nanti juga akan diterangkan mengenai umumnya kapan wanita mengalami nifas ketika pasca melahirkan, minimalnya dan maksimalnya. Ya. Nah, sekarang darah istihadah. Apa itu darah istihadah? Wal istihadatu huwa ad-dam al-khariju fi ghairi ayyamil haid wan nifas. Darah istihadah adalah darah yang keluar bukan pada siklus waktu haid dan nifas. Ya, bukan pada siklus darah haid dan nifas. Dan dia warnanya bukan warna haid, rasanya bukan darah haid, keluar terus-menerus, bukan di waktu siklus wanita biasa mengalami haid. Misal dia mengalami haid di awal bulan, tiba-tiba dia di tengah bulan keluar, tapi warnanya bukan hitam. Kok beda? Karena setiap wanita mengetahui darah haid dia yang biasa dia keluar tiap bulan. Itu bukan darah haid. Tetap sholat. Ya udah, wudu, sholat, udah, nggak masalah. Nah, diterangkan di sini oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugha an Aisyah, keterangan dari Aisyah, ia mengatakan ja'at Fatimah bintu Hubeish, hadis yang tadi. Fatimah binti Hubeish bertanya, "Wa ya Rasulullah, inni imra'atun ustahadu wala adhur." Aku wanita yang mengalami terus-menerus darah istihadah, pendarahan. Sehingga aku nggak bisa suci karena dia pikir ini adalah haid. Apa ada shalah? Apakah boleh saya tinggalkan salat? Kata Nabi, enggak. Innama dzalika irqun laisa bil haidah. Itu cuma pendarahan, bukan haid. Fa idza aqbalatil haidah pada isalah. Kalau memang haid datang, waktu haid datang, enggak boleh salat, tinggalin salat. Fa idza dhahaba qadruha faghsili anki ad-dam wa shalli. Ya, apabila diperkirakan telah lewat waktunya, bersihkan darah tersebut lalu sholatlah. Ya, jadi mengenai darah istihadah, dia bukan haid. Ya, dia bukan haid. Nah, kemudian Syekh Abu Syuja menerangkan wa aqallul haid yaumun wa lailatun. Masa minimal waktu haid adalah sehari semalam, ini minimalnya. Wa aksaruhu 15 yauman. Maksimalnya 15 hari. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Namun umumnya 6 atau 7 hari. Saya ulangi ya mengenai haid. Minimalnya berapa? Sehari semalam. Maksimalnya berapa? 15 hari. Umumnya berapa? 6 sampai 7. Ya. Berarti kalau wanita mengalami haid 15 hari, kemudian di hari ke-16 masih keluar darah, itu berarti darah yang di hari ke-16 bukan darah haid. Darah istihadah. Ya. Atau darah yang keluar tapi nggak sampai sehari semalam, setengah hari aja, kemudian sudah berhenti, berarti itu juga bukan darah haid. Ya. Paham ya? Maksudnya ya. Jadi ini penting ini. Kalau antum istrinya tanya, udah tahu. Ya, jangan sampai nggak tahu, bingung. Tertanya ke Pak Ustadz, WA, Ustadz, afwan, maaf. Bagusnya kita yang nanya. Kita yang nanya, kita yang menjelaskan. Nah, kita yang menjelaskan ini. Jadi istrinya mengalami demikian, kita terangkan. Jangan sampai istrinya yang nanya, Pak Ustadz, malu. Ya. Antum pun punya istri.
Redo nggak antum istri antum tanya kayak begini ke Ustadz? Ustadznya laki-laki. Enggak kan? Malu lah. Kita sebagai suami masa harusnya kita jadi tempat bertanya. Ya minimal kita yang nanya lah ya. Nah, jangan biarin istri kita. Ya. Taib. Nah sekarang mengenai nifas. Wa aqallun nifas lahdhatun. Masa minimal nifas, darah yang keluar setelah melahirkan adalah sesaat. Ya. Wa aktsaruhu sittuna yauman. Maksimalnya 60 hari. Ya, maksimalnya 60 hari. Ya. Ini dalam mazhab Syafi'i. Wa ghalibuhu arba'ina yauman. Namun umumnya 40 hari. Ya. Barakallahu fiik. Saya mau tanya ini, kan biasanya antum yang tanya tuh, kertas bertumpuk. Sekarang, kalau kan nifas tadi itu darah yang keluar setelah melahirkan. Nah sekarang belum melahirkan nih, baru berusia 3 bulan, 2 bulan, masa kehamilan, terus keguguran. Ya, keguguran. Mengalami masa nifas enggak? Siapa yang bisa jawab? Hah? Nah, para ulama merinci. Saya tadi nyebutnya berapa bulan? 3 bulan. Bukan 4 bulan ya. Kalau 4 bulan berarti kan sudah berbentuk janin utuh daging. Nah, kalau sudah berbentuk janin utuh, ya, maka para ulama menyatakan maka dia meninggalkan sholat karena ada nifas. Ya, tayyib barakallahu fikum. Jadi dia meninggalkan sholat sampai darah nifasnya itu nggak ada lagi. Dan darah keguguran termasuk darah nifas. Ya. Kalau kurang dari itu lihat. Ada darah nggak? Kalau nggak ada berarti dia belum mengalami nifas. Ya. Kalau 3 bulan gimana? 3 bulan berarti 90 hari ya? Ya. Sebagian ulama mengatakan 3 bulan, yang kurang dari 4 bulan juga mengalami masa nifas. Sebagian ulama juga mengatakan demikian. Ya. Baik, lanjut lagi. Nah ini tadi diterangkan wa aqallu nifas lahdhah wa aktsaruhu sittuna yauman. Ya, wa ghalibuhu arba'una yauman. Paling sedikit minimal dari nifas sesaat. Habis itu udah nggak ada lagi, berarti wanita ini udah suci. Umumnya 40 hari, maksimalnya 60 hari.
pasca melahirkan istri antum, hari ke-61 masih nifas, masih keluar darah. Berarti itu bukan darah nifas. Dia sudah boleh sholat dan boleh berhubungan badan lagi sama suaminya. Ya, bisa dipahami ya. Nah, gini nih terkhusus buat Pak Bayu dan yang mutazawij. Ini makan mazhab Syafi'iyah. Kalau mazhab Hanbali maksimalnya itu 40 hari. Hari 41 masih keluar darah, tidak dianggap nifas, 40 hari aja. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i umumnya 40 hari, tapi maksimalnya 60. Jadi misalkan Pak Bayu istrinya melahirkan, hari 41 masih keluar darah, pindah mazhab ke mazhab Hanbali. Nah, mie-nya udah habis ya. Nah, Indominya udah habis sebelum 1 dus 40 hari. Nah, makanya kalau dalam mazhab Syafi'i Indomie 40 hari, 40 bungkus itu umumnya kalau istrinya masih keluar nambah lagi 20 bungkus lagi. Begitu. Ya. Baik. Wa aqallut tuhri bainal haidaitain 15 yauman wala hadda aqwa li aksarihi. Ya. Dan batas minimal masa suci wanita antara satu haid dengan haid yang lainnya adalah 15 hari dan gak ada batas maksimalnya. Karena kan maksimal haid wanita 15 hari. Berarti masa sucinya kalau dia 15 hari haid, berarti masa sucinya 15 hari juga dalam sebulan. Ya. Berarti paling sedikit wanita itu kalau dia haidnya panjang, paling sedikit dia tetap sholat 15 hari. Dia tetap masih bisa melayaninya selama 15 hari. Ya. Baik. Wa aqallu zamani tahidu fihi al-mar'atu 9 sinin. Nah, usia minimum seorang wanita mengalami haid adalah 9 tahun. Adalah 9 tahun. Ya, ini paling kecil. Ada anak umur 8 tahun keluar darah dari kemaluannya, itu bukan haid. 9 tahun yang dimaksud di sini 9 tahun Hijriyah. 9 tahun Hijriyah. Ingat ya, bukan 9 tahun Masehi. Bedanya apa? Loh beda. Kalau dalam Hijriyah, sebulan itu kata Nabi asyhru hakada wa hakada wa hakada. Fa in guma alaikum fa akmilu salasin. 1 bulan itu segini segini segini. 10 tambah 10 tambah segini. 9 berarti 29 hari. Kalau terhalang dari melihat hilal karena mendung, sempurnakan jadi 30. Udah maksimal 30 hari. Tapi kalau bulan Masehi 31. Bahkan Februari 28. Nah, berarti kalau Masehi itu lebih panjang 1 tahun, 365. Kalau Hijriah enggak nyampe 365. Ya, kalaupun tiap bulan 1 bulan 30 hari, paling banyak 1 bulan 30 hari, 30 kali 12, 360. Dan biasanya enggak demikian, terlihat hilal. Ya, 350-an hari. Ya, 350-an hari. Nah, karena wanita minimal dia mengalami haid umur 9 tahun, perhatikan ini. Saya mau bahas serius sedikit. Nah, berarti wanita itu boleh menikah. Saya singgung tadi, saya serius sedikit ini. Emangnya kemarin bercanda biasanya.
Enggak begini ya. Kita sering dengar tuduhan-tuduhan orang-orang non-muslim terhadap Rasulullah SAW sebagai pelaku pedofil. Perhatikan ya, ini tuduhan dusta. Pertama begini, Aisyah dinikahi oleh Rasulullah SAW ketika masih kecil. Dan mulai bersama ketika setelah haid. Setelah haid memang boleh nikah. Dan perlu dipahami juga, Aisyah ketika berumur 9 tahun, bukan kayak anak 9 tahun yang kayak kita sekarang, yang kecil-kecil, piik-piik. Ya, yang kayak anak-anak kecil kita sekarang, pendek-pendek, kecil-kecil. Enggak, tapi anak-anak Arab zaman dulu. Bongsor, besar, tinggi. Ini Aisyah. Perhatikan juga. Dan sejak zaman dahulu, musuh Rasulullah SAW itu udah banyak. Orang musyrikin Arab, munafik, Yahudi, Nasrani, Romawi, Persia. Musuh Rasulullah SAW sudah banyak. Dan satu pun dari musuh Rasulullah SAW ini gak ada yang memanfaatkan isu ini untuk menyerang pribadi beliau dengan tuduhan tadi apa? Pedofil. Kenapa demikian gak ada? Karena sejak zaman itu bahkan sebelumnya itu merupakan sesuatu hal yang lumrah, wajar, biasa terjadi dan udah umumnya. Bahkan sejak zaman sebelum Rasulullah di Injil. Saya sebut Injil bukan Injil asli yang Allah turunkan pada Isa bin Maryam. Injil yang sudah terdistorsi yang saat ini di tangan orang-orang Nasrani. Maria, ibu yang perempuan yang suci. Kapan Maria itu hamil? 10 tahun. 10 tahun. Umur 10 tahun. Dan orang-orang Nasrani juga tahu. Mamanya Yesus itu umur 10 tahun melahirkan. Dan di keyakinan Nasrani, setelah melahirkan, ada seorang yang namanya Santo, ini kepercayaan Nasrani ya, menikahi Maria. Tujuannya untuk menjaga kesuciannya. Supaya tidak dianggap wanita yang demikian-demikian dan punya suami. Dan Santo disebutkan di Injil tidak pernah menyentuh Maria. Umur berapa? 10 tahun. Itu masa dari Nabi Isa ke Rasulullah SAW 500 tahun. Sebelum Nabi Isa, neneknya orang-orang Yahudi namanya Ribka, yang biasa disebut oleh orang Yahudi Rebeka, ibu dari Yakub atau istri dari Ishak. Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Ishak putra Ibrahim, menikah dengan wanita yang namanya Ribka, atau orang Yahudi di Taurat menyebutnya Rebeka. Ishak menikah dengan Ribka ketika Ribka berumur 9 tahun. Melahirkan siapa? Lahirnya cikal bakal Bani Israel, yaitu Israel Yakub. Kalau disebut Israel, Israel itulah Yakub alaihissalam. Maka kalau ada Bani Israel, anak-anaknya Yakub, cucu-cucunya Yakub. Nenek mereka Ribka. Menikah umur berapa dengan Ishak? 9 tahun. Kapan melahirkan Ishak? 10 tahun. Ya. Jadi udah biasa. Sejak dulu. Udah biasa. Dan di musyrikin Arab nggak ada yang memanfaatkan. Nikah sama Aisyah ketika Aisyah masih kecil. Wah, pedofil. Nggak ada. Munafik. Itu pedofil. Nggak ada. Nasrani di Romawi. Nggak ada. Apalagi dia tahu. Yahudi. Nggak ada. Tahu dia neneknya Ribka. Berumur 9 tahun juga menikah.
Orang Persia nggak ada. Jadi keadaan zaman itu sesuatu hal yang lumrah. Jangan dibawa kepada keadaan zaman kita sekarang. Yang menikahi umur 9 tahun langsung dicap pelaku pedofil. Oh, zaman kita sekarang iya. Walaupun secara syariat boleh-boleh aja. Antum-antum yang jomblo ini nikahin anak 9 tahun kalau dia sudah haid. Cuman nanti terjadi tuhmah, tuduhan. Ya enggak? Ya, saya mau yang 10 tahun aja dah. Lah di belakang banyak tuh. Yang umur 19, 20, 21. Ngapain yang 9 tahun, 10 tahun? Ya, kan begitu. Nah, jadi ini maksud saya ini. Ini aqallu zamanin tahidu fil mar'atu tis'u sinin, batas minimal seorang wanita haid ketika dia berumur 9 tahun, ini maksud saya. Ketika dia sudah berumur 9 tahun, dia sudah balik. Kalau sudah balik wajib sholat, wajib puasa dan boleh menikah. Boleh menikah. Jadi kalau ada orang menuduh Rasulullah SAW, kembalikan lagi kisah histori ini kepada mereka. Kamu apa agamanya? Apa kamu? Nasrani. Oh, udah tahu kapan Maria wanita yang suci melahirkan Yesus? 9 tahun. Habis itu dia langsung nikah sama siapa? Santo. Umur berapa? Oh, dia melahirkan umur 10 tahun. Kapan menikah sama Santo? Setelah itu 10 tahun. Kalau pedofil berarti Santo pedofil juga dong. Orang Yahudi bicara pedofil, berarti Ishak pedofil juga kan nggak mungkin. Berarti Yakub kakek kalian wahai Yahudi anak dari nggak mungkin. Jadi kejadian yang terjadi saat itu dibawa sama keadaan sekarang. Ya. Saya pernah diginiin sama famili saya perempuan. Karena dia tahu saya jenggotan begini kan. Ngajar-ngajar ya. Saya mau tanya nih sama kamu kata dia. Kenapa Nabi Muhammad nikahin Aisyah ketika Aisyah masih kecil? Ceritanya mau mojokin gitu. Ayo. Perhatikan ya ikhwah. Seandainya antum belum tahu jawaban dari saya ini, kita pun wajib membela Rasulullah SAW. Seandainya ini, antum belum tahu nih. Siapa yang udah tahu sebelumnya setelah saya kasih tahu ini? Sebelum saya kasih tahu. Belum tahu. Seandainya antum belum tahu, kita wajib bela Rasulullah SAW. Waduh, apa ya? Pokoknya Rasulullah benar. Pedofil, enak aja kamu pedofil. Menghina Rasulullah adalah kekufuran. Kita wajib marah kalau Rasulullah SAW dihina. Karena Rasulullah SAW itu lebih utama untuk diri kita daripada kita sendiri. Lebih kita cintai daripada kita mencintai diri kita sendiri. Kedua ibu bapak kita, istri kita, anak kita bahkan. Allah berfirman, An-Nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu lebih utama untuk kaum mukminin, diutamakan daripada diri mereka sendiri. Kata Rasulullah SAW, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku menjadi sosok yang paling ia cintai, melebihi kecintaan dia kepada kedua orang tuanya sekalipun atau kepada manusia yang lain. Seandainya antum belum tahu apa yang saya jawabkan tadi, berdasarkan sejarah, fakta, keadaannya demikian, kita wajib bela Rasulullah SAW. Gak mau tahu, Rasulullah terbebas dari tuduhan keji tersebut. Dan kalau Anda menuduh Rasulullah SAW pedofil, Anda kafir. Anda pencela Rasulullah SAW. Apalagi sekarang udah tahu. Kita terangkan kepada dia. Ya. Dan seorang yang punya keimanan yang jernih gak akan pernah terbetik di kalbu dia untuk menuduh Rasulullah SAW demikian. Kalaupun dia gak tahu, ntar saya tanya jawabannya. Pasti Nabi SAW gak mungkin salah seperti ini. Ya. Karena narasi-narasi ini dimanfaatkan oleh para pembenci Islam, oleh orang-orang liberal, buzzer, ataupun non-muslim,
untuk menyerang karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal itu sesuatu hal yang lumrah di zaman tersebut. Dan tidak ada yang menjadikan itu sebagai bahan tembak untuk menyerang Rasulullah SAW di kala itu. Di tengah banyaknya orang yang kontra dengan beliau. Yahudi, Nasrani, Majusi, musyrikin Arab. Banyak yang kontra dengan beliau. Tapi nggak ada yang memasukkan itu sebagai bahan tembak. Ya, kalau itu memang sesuatu hal yang aneh saat itu di zaman tersebut, tentu kita akan mendengar Abu Jahal, Abu Lahab, Yahudi, orang-orang Nasrani Persia, orang-orang Nasrani Romawi, orang Persia Majusi akan mencela Rasulullah SAW dengan celaan tadi. Tapi ada nggak kita dengar Abu Jahal, Abu Lahab mencela Rasulullah SAW atas pernikahan beliau dengan Aisyah dalam usia dini? Nggak ada. Ini menandakan pada saat itu sesuatu hal yang lumrah. Lumrah sampai zaman belakangan berapa puluh tahun yang lalu. Ibu saya rahimahullah. Ibu saya menikah dengan bapak saya. Ibu saya berumur 13 tahun. Oh, itu kan orang kampung. Masalahnya orang kampung kayak orang kota kayak agamanya sama. Emangnya kalau orang kampung agamanya Islamnya beda, orang kota Islamnya beda? Sama. Siapa yang ibunya ketika menikah masih berusia belasan tahun? Ada kan? Ya. Ibu itu nikah berapa? Nah? Apa? 17 tuh. Masya Allah. Suatu hal yang murah. Ibu saya umur 13, lulus SD nikah langsung. Ya, namun sekarang ketika zaman semakin berkembang, semakin maju perekonomian, pembangunan, tapi cara berpikirnya mundur. Cara berpikirnya mundur. Pandangan terhadap Islam malah jeblok. Malah nuduh kaum muslimin, nuduh Islam, nuduh Nabi SAW demikian. Ya. Dan di undang-undang pernikahan di negara kita Indonesia, wanita, pengantin wanita itu bisa menikah, mendaftarkan dirinya ke KUA secara resmi tercatat minimal berusia 16 tahun. Itu pun sebenarnya udah keliru. Harusnya minimal haid. Tapi umur 16 tahun. 16 tahun. Ya. Coba kalau teman-teman putri yang di belakang ini nikah ketika waktu usia pasca haid. Haid taruhlah umur 10 tahun. Karena 11 tahun. Anaknya udah berapa itu? Ya, yang sudah ya. Betul aja istirahat itu umur berapa emangnya waktu nikah? 39. Nah, jadi demikian. Ya. Nah, diterangkan di sini oleh Syekh Mustafa Adib Al-Bugha, hadhihi at-taqadiru fil haidi wan nifas wat tuhri mabnaha al-istiqra'u. Ya, jadi kadar durasi mengenai haid, nifas, suci, batas minimal umumnya dan batas maksimal itu mabnaha karena ini dibangun di atas al-istiqra', adanya penelitian, pengkajian. Ai tatabbu'ul hawadis wal wujud. Ya. Yaitu karena mengamati kejadian-kejadian yang berulang. Dan beberapa fakta yang ada mendukungnya demikian. Ya. Wa qad wujidat waqa'i'u asbatatha, dan beberapa fakta realita juga didapati yang mendukung demikian. Ya. Marwahu Abu Dawud, diantaranya yang diriwayatkan Abu Dawud wa ghairuhu an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah qalat, ia mengatakan Ummi Salamah, kanat an-nufasa'u tajlisu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 yawman mahmulun 'alal ghalib wa huwa la yanfi az-ziyadata.
Kata Ummu Salamah, pada masa Rasulullah SAW wanita yang nifas, ya, yang keluar darah setelah melahirkan, mereka biasa duduk di rumah mereka, artinya nggak keluar, ya, nggak sholat, itu umumnya selama 40 hari. Nah ini mahmul dimaknai alal ghalib, kepada keumuman demikian. Wa huwa la yanfi az-ziyadata, walaupun tidak menafikan adanya durasi tambahan waktu. Nah, nggak menutup kemungkinan adanya tambahan waktu. Maghrib jam berapa? 6 atau 8? Oh, masih lama ya. Baik. Jadi yang diterangkan oleh ulama Syafi'iyah ini bukan asal-asalan nyebut minimal haid sekian, minimal nifas sekian. Ya. Umumnya demikian, maksimal demikian. Itu bukan asal-asalan. Itu kajian yang mendalam dalam mazhab. Makanya kalau orang yang berfikih nggak ngikutin mazhab, bingung dia, keder dia dalam masalah ini. Bingung dia. Tapi kalau ngikutin ulama mazhab akan tahu jelas. Ya. Akan jelas di sini. Nah sekarang kita bahas memasuki pembahasan yang baru, yaitu masih di wanita, mengenai masa hamil. Mengenai masa hamil. Qala wa aqallul hamli 6 ashhur wa aktsaruhu arba'us sinin wa ghalibuhu 9 ashhur. Masa minimal kehamilan wanita 6 bulan. Paling lama 4 tahun. Umumnya 9 bulan. Umumnya 9 bulan. Perhatikan. Minimalnya berapa? 6 bulan. Atau istilah sekarang kalau lahiran prematur. Tapi usianya demikian. Makanya kalau ada orang yang baru nikah, misalkan nikahnya itu bulan Januari, bulan Juli udah lahiran. Wah. MBA nih. Married by accident. Wah, udah kebobolan duluan nih. Hati-hati nuduh kayak gitu. Gak boleh. Ya. Ya dia memang bersetubuhnya di bulan Januari, haid, hamil, melahirkan 6 bulan. Di bulan Juli atau Agustus lahir, biasa, normal. Ya. Memang yang Allah sebutkan demikian di Al-Quran. Hati-hati kita menuduh. Wah, udah hamil duluan, jangan-jangan nih ngitung sendiri. Dia tahunya cuma 9 bulan. Ini kan 9 bulan nih, berarti ketika dia nikah nih Januari, berarti udah isi 2 bulan. Gitu. Enak aja. Ini hati-hati, qadhaf ini namanya, qadhaf. Ini sab'un minal mubiqat, di antara 7 hal dosa yang membinasakan. Salah satunya apa? Qadhaf. Itu apa qadhaf? Menuduh wanita muslimah yang baik-baik dituduh berzina. Orang yang qadhaf ini dicambuk 80 kali cambukan. Hati-hati. Gak boleh itu. Menuduh orang lain berzina mesti bisa menghadirkan 4 saksi. Nggak boleh. Biasanya apa? Ya. Apalagi dia nggak ngerti fikih. Masa minimal hamil 6 bulan. Ketika baru 7 bulan sudah melahirkan, ya berarti memang ada demikian. Paham nggak sini ya? Jadi jangan langsung menuduh, wah berarti, wah. Nah. Taib. Maksimalnya tadi berapa? 4 tahun. Umumnya berapa? 9 bulan. Nah, ulama Syafi'iyah kok bisa menyimpulkan ini? Istadalla li aqallil hamli biqouli ta'ala. Ya, para ulama Syafi'iyah berdalil
menjelaskan tentang batas minimal kehamilan berusia 6 bulan, yaitu dengan firman Allah Ta'ala, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra, dan masa mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Perhatikan, 30 bulan. Menyapih bayi berdua tahun. 2 tahun sama dengan 24 bulan. Allah firmankan, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Masa mengandungnya 6 bulan dan menyapihnya 2 tahun. Ya. Disusui bayi tersebut dengan ASI full selama 2 tahun 24 bulan. Tambah masa kelahiran, masa kehamilan 6 bulan. 30 bulan, itulah kesulitan ibu. Kesulitan seorang ibu selama 30 bulan dia menanggung beban. Beban hamil. Setelah anaknya lahir, beban lagi, anaknya rewel, minta susu, dia lagi tidur. Dia lapar makan, anaknya nyusu, lapar lagi. Baru dia makan, anaknya nyusu, lapar lagi. Karena makanan langsung dikuras sama anaknya. Disusu. Allah menyebutkan agar kita tahu diri terhadap ibu kita. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Ibunya mengandung plus menyusui 30 bulan. Berarti di sini yang namanya bayi disusui hingga disapih 2 tahun 24 bulan. Allah sebutkan 30 bulan. Berarti sisanya 6 bulan masa kehamilan minimal. Ya. Juga Allah berfirman wa fisaluhu fi amain, dan masa menyapihnya dalam 2 tahun. Nah, kata Syekh di sini, wa idza kana al-majmu' al-hamli wal fisal 30 syahran, apabila penjumlahan masa hamil dan penyapihan 30 bulan, wal fisal wahdahu amain, sedangkan disapih sendiri itu 2 tahun, kana al-hamlu 6 ashhur. Berarti masa kehamilannya 6 bulan. Wa dalilu ghalibihi wa aktsarihi al-istiqra' kama sabaqa. Sedangkan dalil umumnya masa kelahiran, masa kehamilan 9 bulan, dan dalil bahwa paling lama masa kehamilan 4 tahun, itu dalil adalah istiqra'. Berdasarkan pengkajian, penelitian, dominannya demikian yang terjadi. Rata-rata wanita 9 bulan. Paling telat 4 tahun. Paling telat 4 tahun. Ada di masa dulu yang 4 tahun. Konon katanya Al-Imam Asy-Syafi'i dikandung oleh ibunya dalam usia 4 tahun. Ya. Barakallahu. Kita lanjutkan materi tadi ya, karena akan terasa lebih lengkap kalau kita sempurnakan terkait tentang hukum wanita haid, nifas, tadi hamil, semuanya. Ini permasalahan yang sangat penting ya, bukan cuma bagi teman-teman putri, tapi juga yang putranya juga. Karena yang putranya ada yang punya istri, kelak nanti insya Allah akan punya istri, punya ibu, punya saudari perempuan, ya, punya keponakan mungkin perempuan. Nah ini harus paham. Terlebih lagi yang putri ya, yang putri tadi harap dimurajaah ya. Tadi ada pertanyaan dijawab oleh ikhwan. Ya, nah ini berarti kalau ikhwan aja tadi mampu menalar, mencatat, mengikuti dengan baik, maka yang putri ini harus lebih lagi kajian ini, karena terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan wanita semua. Darah haid, istihadah, nifas, hamil. Ya. Baik, berikutnya sekarang. Wa yahramu bil haidi wan nifas samaniyatu asya'a. Ya. Dan diharamkan bagi wanita haid dan nifas ada 8 hal. Yang pertama as-salatu, salat. Yang kedua as-shaum, puasa. Yang ketiga qiraatul Quran, membaca Quran. Yang keempat mashul mushaf wa hamluhu, menyentuh mushaf dan membawanya. Yang kelima dukhulul masjid, masuk ke masjid.
Yang keenam al-wat'u, berhubungan badan, jima dengan suaminya, ya. Wat tawafu, yang berikutnya tawaf. Yang terakhir wal istimta bima bainas surrah war rukbah, dan beristimta, bercumbu antara pusar dan lutut. Wanita nggak boleh dicumbui ketika dia sedang haid dan nifas. Seorang istri nggak boleh dicumbui antara pusar dia sampai lutut dia. Berarti suaminya kalau mau mencumbui di atas pusar saja. Jangan senyum-senyum yang ikhwan. Jomblo bengong ini apaan begini. Ya. Nah, jadi kalau wanita yang haid, suaminya mencumbuinya itu di atas pusar. Jangan coba-coba ke bawah. Ya, jangan coba-coba ke bawah. Karena kalau udah coba ke bawah, dah jeblos. Kalau udah jeblos, dosa. Ya. Bayar kafarat nanti. Ya, sedekahnya nanti dengan dinar. Maka jangan coba-coba. Ya, jadi juga putri kalau nanti menikah udah tahu nih ilmunya. Dapat suami yang kurang ngerti, dia tiba-tiba ke bawah, tarik kepalanya lagi. Tarik tangannya lagi ke atas lagi. Enggak boleh ke bawah, Bang, gitu. Tepak tangannya. Ya. Antum kok serius amat? Hah? Yang lain senyum-senyum, antum tegang sendiri. Kenapa ini? Aduh. Gak apa-apa. Ya mungkin bahasannya ini bukan bahasan apa-apa ya. Ini ilmu. Ini bukan lagi ngajarin apa-apa. Ini ilmu. Ini kan hubungan suami istri. Ya Pak? Ilmu ini. Biar nanti tidak sesat di jalan. Nah, kita bahas satu-satu mengenai as-shalah. Mengenai salat jelas ini bahwasanya ya, wanita yang haid tidak boleh salat tapi tidak mengkodok. Ya. Tidak salat dan tidak mengkodok. Ya. Perhatikan. Yang berikutnya puasa. Ya, as-saum juga demikian. Disebutkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ketika beliau ditanya tentang wanita itu kurang dalam agama. Kan wanita itu kata Nabi disifati naqsun fid din. Kurang dalam hal agama. Nabi ditanya, kok bisa wanita kurang agamanya gimana? Kata Nabi SAW, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadirjika nuqsanu diniha." Bukankah wanita ketika dia haid, dia tidak puasa, dia tidak sholat? Itulah kurang agamanya. Kalau laki enggak ada haid, enggak ada nifas, maka laki-laki semua umur dia sholat sampai dia mati baru berhenti sholat. Mau dia safar, mukim sholat, sakit atau sehat sholat, lagi perang, lagi aman sholat, ingat atau lupa wajib sholat. Kapan lupa sholat? Wajib sholat ketika dia ingat, wajib sholat. Ya, baik. Nah berikutnya wa qiraatul Quran. Saya baca cepat-cepat aja ya, syarahnya mungkin nggak saya baca karena ada beberapa soal pertanyaan. Berikutnya membaca Quran. Kata Nabi SAW, ya, la yaqra'ul junub walal haidu syai'an minal Quran. Orang yang sedang junub, wanita yang sedang haid tidak boleh sedikit pun membaca Al-Quran. Ya, ini disebutkan wanita yang haid. Bagaimana dengan wanita yang nifas? Kan nggak ada disebutkan di hadis ini. Ya, wa tuqasu an-nufasa 'alal haid fi hada. Wallahu ta'ala. Nah, wanita yang nifas juga dikiaskan, dianalogikan ke sini. Nah, berikutnya wa masul mushaf wa hamluhu, menyentuh dan membawa mushaf.
Allah berfirman di surah Al-Waqiah ayat ke-79, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Qur'an ini kecuali orang-orang yang suci. Maka kata Imam Syafi'i, orang-orang yang suci ialah orang yang bersuci dari tahar, dari hadas. Madzhab Maliki berpendapat yang suci itu adalah malaikat. Jadi tidak ada yang menyentuh Quran ini kecuali al-mutahharun, yang disucikan, yaitu malaikat. Tapi kalau dalam madzhab Syafi'i enggak. Al-mutahharun, orang-orang yang disucikan ialah yang disucikan dari hadas. Ya. Ya, kemudian juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allah yamussal Qur'an ila tahirun." Ya, bahwasanya tidak ada yang menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Ya, orang yang suci. Kemudian wadukhulul masjid. Nah, masuk ke masjid. Perhatikan nih, ini ada keterangannya. Lihat di sini, in khafat talwisahu. Ini apabila dikhawatirkan mengotori masjid, bececeran. Wa illa fayahrumu 'alaiha al-muqtu wa taraddudu fihi. Ya. Kalau dia bisa itu, ini diharamkan ini karena dia berlama-lama mondar-mandir di situ. Ya. Tapi kalau dia bisa mengamankan dengan pakai pembalut zaman sekarang kan. Kalau zaman dulu kan pembalutnya itu pakai kain aja. Kalau sekarang kan yang tempel, direkat segala macam. Nah itu boleh. Tapi nggak boleh juga lama-lama di masjid. Nggak boleh itikaf gitu. Ya sekarang keperluannya ada kajian sebentar. Gitu. Ya. Nah ini. La mujarrad dukhul, bukan sekedar masuk. Ya, bukan sekedar masuk aja. Ya. Hal ini disebutkan di sini, lima rawahu Abu Dawud an Aisyah an Rasulillah, dari Rasulullah ketika Aisyah sedang haid, nggak mau masuk masjid untuk mengantarkan sesuatu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la uhillu al-masjida li haidin wala junub. Ya. Aku tidak memperbolehkan orang yang sedang haid dan junub masuk ke masjid. Hadis ini juga berlaku untuk wanita yang nifas. Nah, disebutkan juga di sini wa huwa mahmulun ala ma dzakara. Wa yadullu alaihi, ditunjukkan juga oleh hadis riwayat Muslim dari Aisyah qalat qala li Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu bersabda kepadaku, ya, nawilini al-khumrah minal masjid. Jadi rumah Aisyah, rumah Nabi dengan masjid kan bersebelahan. Kata Nabi, nawilini al-khumrah. Ambilkan aku khumrah kan. Ambilin aku sejadah dari masjid, bawain ke rumah. Sejadah yang di masjid ambilin Aisyah. Kata Aisyah, ini haidun, saya sedang haid. Kata Nabi apa? Inna haidataki laysat biyadiki. Haidmu itu kan bukan di tanganmu. Artinya bisa diamankan dengan pembalut. Maka boleh. Ya, maka boleh. Baik, barakallahu fiik. Juga riwayat An-Nasa'i dari Maimunah, dia mengatakan wa taqumu ihdahuna bil khumrah ila masjid fatabsutuha wa hiya haidun. Ya, Rasulullah SAW di sini mana tadi? Salah seorang di antara kami berdiri membawa khumrah ke masjid, maka dibentangkannya dalam keadaan dia haid. Ya. Khumrah itu adalah sajadah. Kemudian yang berikutnya tawaf. Wanita yang haid dan nifas nggak boleh tawaf. Dalilnya ialah riwayat Ibnu Abbas yang menyatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tawafu haulal bait mislu shalah. Tawaf mengelilingi Ka'bah itu seperti salat. Makanya orang kalau masuk Masjidil Haram
Dia nggak perlu sholat tahiyatul masjid kalau dia tawaf 7 kali. Ya, dia tawaf qudum. Illa annakum tatakallamuna fihi, faman takallama fihi, ya, fala yatakallamanna illa bi khairin. Jadi kalau seperti sholat wanita yang haid nggak boleh sholat, maka tawaf juga nggak boleh. Ya, tawaf juga nggak boleh. Nah, kemudian yang berikutnya al-wat'u. Ya, wat'u yang ketujuh, berjima, berhubungan badan. Masuk kemaluan suaminya ke kemaluan dia. Nah, itu nggak boleh. Ya Allah berfirman, yas'alunaka wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi tentang haid. Qul huwa adza, katakanlah haid itu kotoran, fa'tazilun nisa fil mahid. Maka jauhilah wanita kalian, istri kalian ketika dia sedang haid. Jauhi, jangan berjima. Maksudnya bukan jauhi, oh saya nggak mau deket-deket sama kamu istriku, kenapa kamu haid saya jauh-jauh, bukan begitu. Ya. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah wanita ketika mereka sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, jangan dekati mereka, jangan jima mereka sampai mereka suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Tapi kalau sudah mereka suci, datangilah mereka. Boleh jima. Ya, di tempat yang Allah perintahkan. Ya, barakallahu fiik. Baik. Nah, berikutnya wal istimta' fima bainahu fima bainas surrah wa rukbah. Berikutnya nggak boleh bersenggama dengan suami wanita yang haid dan nifas antara pusar dan lutut dia. Nggak boleh. Di atas pusar aja. Ya. Di atas pusar itu boleh, suaminya itu gerayangan di situ silahkan. Ya. Tahu gerayangan? Baik, itu silahkan. Tapi di bawah pusar, nanti putri kalau udah punya suami lagi haid, di bawah pusar tepak kepala suaminya, tepak tangannya, angkat lagi ke atas. Nggak boleh. Wah, ini kayaknya si pelakunya ini. Hilaf. Waduh, bahaya ini. Dua-duanya hilaf. Waduh, dua-duanya ngaco itu. Aduh, hati-hati. Kata Nabi SAW kepada kita para pria, kalau istri sedang terhadap istri itu gimana sih? Kalau istri sedang haid, isna'u kulla syai' illa nikah. Do what you want. Isna'u kulla syai'. Lakuin apa aja kepada istrimu kecuali senggama. Loh, kok antara pusar kan, di bawah pusar belum tentu senggama. Di paha kan belum tentu senggama, tapi kan nggak boleh antara pusar dan lutut. Itu untuk menutup celah. Karena orang bisa bablas kalau sudah menyentuh atau masuk gerayangan di area itu. Akhirnya bablas, dosa. Ya, dosa itu. Ya, gak boleh, jangan. Ya. Nah, ini para ulama Syafi'iyah beristidlal di sini. Ya, Rawa Abu Dawud an Abdullah bin Sa'ad annahu sa'ala Rasulullah SAW. Abdullah bin Sa'ad bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ma yahilu li min imra'ati wa hiya haidun?" Qala laka ma fawqal izar. Kata Abdullah bin Sa'ad, "Wahai Rasulullah, apa yang aku lakukan terhadap istriku ketika istriku sedang haid?" Kata Nabi, "Laka ma fawqal izar." Boleh bagimu apa yang di atas izar. Izar itu sarung. Saya berdiri ini ya. Kalau kita pakai sarung, itu ngikat sarungnya itu di mana? Di pusar. Berarti kata Nabi, laka ma fawqal izar. Boleh bagimu di atas sarung. Nah, di atas sarung begini. Di bawah sarung
No. Mamnu. Jangan bablas, jangan kilap, pura-pura kilap. Nggak boleh. Nah, itu solusi Pak Bayu itu. Nah, itu solusinya dari Pak Bayu. Bukan pura-pura kilap. Aduh bahaya. Betul, itu baru solusi. Jangan cuma bisa kasih solusi aja. Tuh banyak pendukungnya ya. Si contoh katanya. Nah, berikutnya wa yahrumu 'ala junub khamsatu asya. Nah, sekarang larangan bagi orang yang sedang junub, laki ataupun wanita, ada 5. Yang pertama as-shalah, dijelas salat. Ini sekarang orang sholat subuh nih. Dia sholat subuh. Semalam dia jima sama istrinya atau sama suaminya, dia lupa. Pagi-pagi main sholat aja. Ingat astagfirullah, wajib ulang. Mandi dulu, kemudian ulang sholatnya. Yang pertama sholat, wa qiraatul Quran, membaca Quran, wa masul mushaf wa hamluhu, menyentuh mushaf dan membawa mushaf, wa tawaf, kemudian tawaf, wa lubsu fil masjid, dan menetap di masjid, nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Baik. Ini wa yahrumu 'alal muhdis salah satu asya, dan larangan bagi orang yang berhadas 3 hal. As-shalah, ya, berhadas, ya, hadas kecil, nggak ada wudu maksudnya, karena kentut batal wudu, nggak boleh 3 hal. Salat, wa tawaf, wa masul mushaf wa hamluhu, menyentuh dan membawa mushaf. Nah, itu nggak boleh. Nah, ini ringkasnya aja. Selesai ya pembahasan mengenai thaharah, sebelum nanti kita masuk berikutnya ke kitabus shalah. Baik, sudah masuk ke isya sepertinya dari tadi. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.